Alhamdulillahillazi farada alaina zakah wa farada alaina salah wa farada alaina al-hajj was-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa ilaina ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya muliakan, kali ini kita akan mencoba membahas ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jeda imam sebelum membaca surat. Ya, ada imam setelah selesai membaca amin, makmum dan imam dan makmum, kemudian ada beberapa detik lah imam jeda, kira-kira apa keterangannya, apa dalilnya. Yang kedua, batasan gerak yang dibolehkan ketika sholat tuh seperti apa? Kan sholat itu ada gerak, ada diam. Yang selanjutnya tentang sujud tilawah. Yang keempatnya tentang kunut dan bacaannya. Kita coba saya mendapatkan keterangan ini dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali kalau jadi imam itu setelah amin itu beliau
memberikan kesempatan untuk makmum membaca Fatihah. Itu. Wa yajharu biqaulihi amin fil jahriyati. Ya. Jadi di dalam sholat jahar itu sholat maghrib, isya dan subuh, itu imam setelah mengucapkan waladhdallin itu membaca aminnya keras, sehingga nanti diikuti bersamaan itu oleh makmum. Contohnya gini, waladhdallin. Nah itu tuh harus ada jeda antara lin dengan a, itu harus ada jeda. Kenapa? Kalau tidak ada jeda, itu aminnya nanti dianggap sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Itu. Jadi waladhdallin. Coba yuk sama-sama. Jadi saya mengucapkan a, Bapak juga a. Jadi nanti kalau contohnya ada makmum yang tidak sama, itu berarti makmumnya kemungkinan dari luar, Pak. Bukan jamaah tetap. Coba. Waladhdallin. Amin. Jadi ketika imam mengucapkan a, itu makmum juga a. Itu. Coba sekali lagi. Waladhdallin. Amin. Jadi kalau begitu jangan mendahului imam, bareng. Nah itulah katanya dalam riwayat, apabila makmum dan imam bareng, itu malaikat pun ikut. Iya, jadi kalau diaminkan oleh malaikat, diijabah nggak kira-kira? Wah, nah itu ketika membaca amin. Iya. Iya, coba sekali lagi Pak ya. Waladhdallin. Amin. Tapi ada nggak kira-kira imam yang tidak, atau bukan tidak ya, baca aminnya pelan sehingga makmum nggak dengar, sehingga yang baca amin itu adalah makmum. Sebenarnya imam juga mungkin baca amin, cuman tidak Nah, jadi dalam hadis-hadis Nabi itu antara makmum, imam, nanti plus malaikat kompak bareng. Iya, itulah nanti yang akan diijabahnya. Wa kadzalikal ma'mum wa yukirul ma'mum ta'minahu bi ta'minil imam ma'an. Tuh. Jadi antara imam dan makmum itu bareng baca aminnya. Ya.
la taqiban lahu wa yaskutul imam sakkatan aqbal Fatihah liyatuba ilaihi nafsah. Nah, di sini wa yaskutu al imamu saktatan. Jadi imam itu berhenti tadi setelah membaca amin, wa yaskutul imam, diam imam, saktatan, ya. Aqbal Fatihah, ya, liyauba ilaihi nafsu wa yaqra'ul ma'mum al-Fatihah fil jahriyah bihadza saktah. Jadi ketika imam itu diam setelah mengucapkan amin, wa yaqra'ul ma'mum al-Fatihah, makmum membaca al-Fatihah, itu fi hazihi saktah, dalam diamnya imam. Jadi ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Bidayah. Bapak kenal mungkin Imam Al-Ghazali? Ya, saya nggak kenal. Tapi nama Imam Al-Ghazali itu seantero dunia itu dikenal. Iya. Nah itu. Jadi sekali lagi, liyatamakkana minal istima'i inda qiraatil imam. Supaya apa? Supaya makmum bisa mendengarkan bacaan surat imam setelah menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Itu. Iya. Kan gini Pak, kalau bacaan Fatihahnya pelan dengan bacaan Fatihahnya keras, itu lamaan mana Pak baca Fatihahnya? Kalau bacaan Fatihahnya pelan mah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau keras mah Alhamdulillahirabbil alamin. Lama kan? Iya. Itu. Nah, itu. Wala yaqra'ul ma'mum as-surah, ya, dan makmum tidak membaca surat fil jahriyah, dalam sholat yang bacaannya keras, illa, kecuali idza lam yasma' sautal imam, ya, kecuali apabila makmum tidak mendengar suara imam. Iya. Jadi kalau contohnya jauh atau ada suara apa, imam baca surat, ya, kita sudah baca Fatihah, tidak kedengaran. Nah itu, ya, dibolehkan untuk makmum membaca surat. Tapi kalau terdengar, itu menyimak. Nah. Jadi sekali lagi bahwa jeda imam itu adalah satu, untuk memberikan kesempatan makmum membaca Fatihah, dan selanjutnya ketika imam membaca surat, makmum dengan khusyuk menyimak bacaan imam. Itu. Kenapa pertimbangannya begini? Karena baca Al-Fatihah itu adalah rukun. Iya. Kalau baca surat, itu pertimbangan. Iya.
Ulama yang tergabung dalam Asy-Syafi'iyah itu berpendapat bahwa bagi seorang imam sholat jahar disunahkan untuk diam di 4 waktu atau di 4 tempat. Pertama, setelah takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram kan imam Allahu Akbar itu beberapa detik tidak langsung membaca Fatihah. Kenapa pertimbangannya? Karena dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Itu pertama. Jadi di 4 tempat diam imam. Yang kedua, usai membaca Fatihah untuk diam yang sangat sejenak antara selesainya membaca Fatihah dengan mengucapkan amin yang tadi itu. Jadi setelah imam membaca Fatihah yang disertai dengan amin, di situ ada jeda. Ya. Yang selanjutnya adalah setelah membaca amin, ada diam yang cukup agak lama dengan kadar makmum sempurna membaca Fatihah. Nah, yang tadi yang kedua itu jedanya antara imam membaca Fatihah dengan amin itu ada jeda sedikit tadi. Untuk apa? Untuk menjaga agar amin itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi waladhdallin. Nah, imam ada space sedikit untuk melepaskan napasnya supaya membedakan antara amin dengan waladhdallin. Karena waladhdallin itu Al-Qur'an, aminnya bukan. Itu. Jadi tidak begini, waladhdallin, amin, amin. Iya, tidak langsung begitu. Waladhdallin, amin. Nah, itu namanya tidak ada jeda, Pak. Terkadang kalau Bapak pengalaman jadi imam, kadang-kadang suara di waladhdallin itu suara napas terakhir yang mungkin bisa jadi ngosan di situ. Nah, jadi kasihan juga imam. Ya. Jadi jedanya satu ketika setelah takbiratul ihram. Yang kedua setelah membaca Fatihah imam untuk mengucap amin. Yang ketiga yaitu saktah atau diamnya itu ketika setelah membaca amin dalam rangka memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Ya. Yang keempat yaitu ketika imam selesai membaca surat tidak langsung ruku. Contohnya, ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu ada jeda. Setelah itu baru Allahu Akbar. Tidak abkar Allahu Akbar. Jadi ada 4 saktah atau diamnya imam ketika sholat. Jadi di 4 waktu atau di 4 tempat. Satu setelah takbiratul ihram, yang kedua setelah baca Fatihah, yang ketiga
Iya. Ketika setelah membaca amin, dan yang keempat ketika setelah membaca surat. Nah itu. Nah ini ya. Itu dibahas. Oleh karena itu betul Pak, imam itu bukan hanya sekedar fasih baca Qur'annya. Itu. Bukan hanya sekedar fasih baca Qur'annya, tapi dia juga harus tahu adab, tata cara, ketentuan seperti apa jadi imam itu. Itu yang pertama. Bapak dan Ibu, untuk yang pertama ini ada yang ditanyakan? Mangga Pak. Nah, terima kasih Pak Ustaz. Ya tadi dikatakan memang secara logis bahwa imam memberi kesempatan pada makmumnya untuk mengucapkan membaca kembali Al-Fatihah. Kemudian itu ada pertimbangan bahwa siapa tahu pada saat imam menjaharkan Al-Fatihah, ada makmum di belakang yang tidak menyimak, tidak mendengar. Nah, pertanyaan saya, kalau orang tidak mendengar atau mungkin tidak menyimak juga, apakah dia wajib mengaminkan? Kalau kita nama siapa apa yang diucapkan betul mengaminkan berarti tidak nyambung. Demikian, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan makmum? Banyak makmum-makmum yang telat datang, kemudian dia tidak sempat untuk mengaminkan, tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, dan langsung sah dia bisa ikut karena dia menyimak bacaan surat yang selanjutnya. Demikian, terima kasih. Luar biasa Pak. Terima kasih. Yang pertama atau yang kedua dulu, khusus yang bagi masbuk, ukuran masbuk mendapatkan 1 rakaat itu ukurannya bukan baca Fatihah, tapi ukurannya dapat ruku nggak? Itu dulu pernah juga nyampein di sini. Iya. Itu banyak hadisnya. Man adroka rok'ah faqad adroka sholat. Siapa yang mendapatkan ruku, maka dia telah mendapatkan sholat 1. Iya. Kata Nabi gini. Kata Nabi, kalau kalian datang ke masjid, imam sedang ruku atau imam sedang sujud, sujudlah kalian. Maksudnya takbiratul ihram, kemudian langsung sujud. Fala ta'udduha. Jangan kalian hitung itu sebagai 1 rakaat. Itu. Tapi kalau kalian, kata Nabi, mendapatkan ruku, contoh gini, imam membaca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, kita takbir, baru datang lagi, udah selesai takbir, imam ruku, kita pun ruku, belum sempat membaca apa-apa, kita sempurna mendapatkan rukunya bersama imam, maka itu dianggap sudah mendapatkan 1 rakaat, tidak harus ngulang. Kenapa? Karena bacaan makmum itu tercover oleh bacaan imam. Itu dalam hal masbuk. Itu ya. Yang pertama itu kalau imamnya
Kalau makmum tidak mendengar, amin. Amin Pak Jati ya. Akhir Al-Fatihah. Tidak mendengar waladolin lah ya. Apakah makmum amin? Iya. Ikut-ikutan aja yang Oh gitu, ikutan yang dari samping gitu. Iya. Ya paling ikut apa namanya? Karena tadi itu apa namanya? Kalau seperti ginilah, kalau di dalam sholat sir, di sholat sir, kita baca amin nggak Pak Ji? Nggak baca amin kan? Iya, di situ. Artinya kalau tidak terdengar, berarti tidak usah baca amin. Khawatir nanti ini sendirian baca amin. Di situ. Jadi artinya kalau tidak terdengar mah tidak usah baca amin, karena yang dianjurkan itu adalah yang mendengar di situ. Iya. Kecuali kalau tadi itu kalau gimana kalau contohnya kita ikut yang depan. Oleh karena pun di mana-mana itu untuk apa? Dikomandoi itu. Ya dikomandoi ya. Biasanya imam ada satu orang yang apa namanya? Mengomandoi supaya apa? Supaya jangkauan suaranya mungkin terdengar ke belakang di situ. Nah, itu nanti mengikutilah apa namanya? Orang yang sebelumnya. Jadi kan kalau yang dekat imam berarti ngikutin imam di situ. Kalau yang belakang ngikutin talihi. Talihi itu adalah barisan setelahnya. Itu Pak Haji. Jadi kalau memang sama-sama cemot nggak sama nggak terdengar, yang depan nggak amin, seakan-akan ini sholat jahar tapi tidak ada amin. Oh gimana? Artinya pertimbangan sholat imam untuk memberi kesempatan makmumnya membaca surat Al-Fatihah setelah amin bersama, kemudian memberi kesempatan dengan apakah kemudian kakak kalau saya katakan mengoreksi pertimbangan imam bahwa makmumnya kurang menyimak apa yang diucapkan oleh imam, karena kita sebagai makmum harus mendengarkan apa yang diucapkan oleh imam dan menyimak, mengikuti dalam hati kan. Ternyata beri kesempatan lagi untuk mengulang lagi, karena ada memang ya pendapat orang lain yang itu dapat mengatakan bahwa kok kita mengatakan amin berarti kita sudah mengikuti semuanya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sampai surat, dan akhirnya kita menyimak akhirnya mengaminkan terakhir. Apakah itu tidak sempurna? Atau karena kita harus mengulang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Nah, karena ada yang berpendapat bahwa udah amin itu ya udah nyimak aja langsung apa yang dilanjutkan oleh imam. Nggak perlu imam menunggu kita membaca Al-Fatihah kembali dari awal. Karena memang pengalaman saya pribadi, saya lihat di Makkah, di Madinah nggak pernah itu namanya imam ada jeda itu lama menunggu. Itu lanjut aja dia. Bismillahirrahmanirrahim dengan surat-suratnya. Demikian. Oh ya, baru saya paham. Betul Pak Haji. Jadi sekali lagi yang saya bawakan ini adalah memang Imam Al-Ghazali itu bagian dari sanadnya keilmuan fikih Imam Syafi'i. Jadi muaranya kalau mengikuti apa garis Imam Syafi'i itu ke situ. Nah, kemungkinan ada pendapat bahwa itu Abu Hurairah pernah ditanya.
Bagaimana kalau seorang atau makmum ada di belakang imam, apa yang harus dilakukan? Itu jawabannya, iqra fiha binafsika. Bacalah dia di dalam hatimu itu mengikuti bacaan imam. Ada begitu. Jadi artinya tetap di situ bahwa yang disimpulkan oleh Pak Haji, sebenarnya makmum juga membaca Fatihah ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu diikuti, tapi tidak keras di situ. Nah, ada yang memahaminya bahwa itu sudah dianggap telah membaca Fatihah. Iya. Nah, itu bagi orang yang sempurna mengikuti perjalanan sholat berjamaahnya. Itu Haji. Itu yang sempurna mengikuti perjalanan sholat berjamaahnya di situ. Kalau contohnya kalau ketinggalan basmalah atau 2 ayat atau 3 ayat, nah itu jadi menjadi masalah di situ. Sehingga Imam Al-Ghazali itu memberikan keterangan cukup detail itu bagaimana supaya mengcover yang ketinggalan itu. Maka setelah membaca Fatihah imam, itu di situ tempatnya makmum membaca Al-Fatihah. Itu kira-kira Pak Haji. Terima kasih. Ya. Bangga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, pertanyaan saya itu titik berat yang Ustaz ajarkan ini adalah pada imam sholat. Hanya saya ingin tanya, imam sholatnya ada nggak ini? Ada di belakang ikutin. Dua-duanya. Masalahnya begini Pak, yang diajarkan begini kalau imamnya sendiri nggak hadir, nggak ada gunanya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita kalau Jumat itu kan imamnya berganti-ganti, Pak. Ya. Khutbah dengan imam. Mereka kadang-kadang tidak mengikuti yang ini. Itu sholatnya sah atau tidak? Kalau sah, berarti tanpa penjelasan ini bagaimanapun juga sah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, bahwa Imam Al-Ghazali dalam Bidayah ini juga menyebutkan min adabi makmumi wal qudwah, bagian dari adab-adab sholat, bagian dari adab. Jadi kalau bagian dari adab itu adalah tentang kesempurnaan. Terkadang gini Pak, orang yang jadi imam itu tidak semua dia itu ahli agama. Tidak semua dari pesantren. Sehingga ilmu yang detil begini nih, itu. Makanya kalau dulu itu di kalangan itu, orang yang disebut imam itu yang seperti apa sih? Pertama, ranking pertama itu adalah dia mampu baca Quran yang baik. Kalau sama-sama baik, nanti ilmunya, terus kesalehannya, terus sampai detil. Sekiranya ada semuanya sama itu kemampuannya. Yang satu istrinya satu, yang satu istrinya dua, itu yang dipilih istrinya yang dua tuh Pak. Karena itu kelebihannya di situ. Nah itu Pak.
Jadi ini tentang kesempurnaan. Kalau bercerita tentang kesempurnaan berarti sebenarnya mah sah, tapi ada yang tidak sempurna. Itu Pak Haji. Iya. Saya kira itu. Jadi kesimpulannya bahwa imam satu dan imam yang lain ada perbedaan, itu hanya karena tidak sempurna, bukan tidak sah sholatnya. Tidak sempurna itu aja Iya. perbedaan. Betul. Ya. Artinya kalau contohnya sah dua-duanya, yang satu sempurna, yang satu tidak, sebenarnya ada nggak perbedaannya? Ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Makasih Pak Haji, luar biasa. Keren penekanannya, penting memang di situ. Artinya penting buat imam, penting juga buat Jadi insya Allah bermanfaat. Makasih Pak Haji. Ada lagi? Kalau belum ada, Makasih kan. Kalau saya menyimak dari kajian kita belum akan supaya ya imam itu. Tapi karena ada perbedaan, apakah tidak sebaiknya imam-imam itu mengikuti ajaran seperti inilah, atau harus mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak ini, Pak Ustadz ini. Misalnya ada 3 imam di sini, supaya kita seragam semua, ya kita harus tata dulu lah imam itu. Gitu ya, tiga-tiganya. Kalau belum, ya. Kalau memang dia belum sempurna. Jadi apa saya pikir ada satu imam yang sudah sempurna, kalau kita lihat ya. Ini yang ini mungkin perlu dipelajari dengan sekarang bagus sarannya, luar biasa. Ya artinya mungkin untuk semasjid mah disamain gitu pengetahuannya, bagus. Ya tadi Pak yang paling mencolok makan tentang amin ya. Itu. Terkadang ada imam yang tidak baca amin, tapi bukan tidak baca atau pelan, atau yang kerasnya justru nah mungkin disamakan. Gitu. Nuhun Pak Haji. Ya. Baik, saya kira baru satu nih Pak Haji. Ya, lanjut. Baru satu. Tapi udah clear ya yang itu ya. Oke. Sujud tilawah. Iya. Ini ada riwayat dari Abu Daud. Dari Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudil Quran. Jadi istilahnya di sini fi sujudil Quran. Maksudnya sujud di dalam baca Quran bil laili. Jadi ini doanya Pak. Jadi kalau nanti sujud tilawah bacaannya apa? Gitu kan? Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaan ketika sujud tilawah. Tapi mungkin banyak juga yang enggak ya. Iya, di situ. Harus baca apa? Ini baca ini Pak. Jadi baca itu baca apa? kalau apa namanya? Kan ada, saya juga suka di mana aja itu ada imamnya sujud tilawah, kita ikutin. Tapi kita harus baca apa di bawah itu? Itu. Karena kita nggak hafal. Ya kalau nggak hafal berarti diem aja. Diam aja. Atau bisa sujud pada saat sholat, bisa Nggak ikut sujud gitu. Enggak, kita sujud pada sholat, tapi bacanya subhanallah lebih akhlak gitu. Nah, saya belum mendapatkan keterangannya yang itu. Itu berarti diam aja. Diem aja. Di situ ya, di situ. Nah, ini yang diajarkannya oleh Nabi lewat Aisyah.
sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi. Ya, inilah setimpal dengan membaca subhana rabbiyal itu 3 kali. Iya. Nah, ini. Setimpal. Iya. Nah, ini ketika sujudnya bacaan apa gitu kan? Kan sujud sahwi ada nggak bacaannya? Ada di situ. Tapi sekali lagi bacaan ini memang tidak wajib. Jadi kalau diem juga boleh itu. Itu. Nah, itu. Tapi nanti persoalannya beda nggak yang baca dengan yang tidak baca? Nah, beda di situ. Iya. Nah, ini apa keuntungan orang yang baca? Ya. Ya. Dari Abu Hurairah, "Idza qara'a ibnu Adam sajdata." Ya, apabila anak Adam, maksudnya orang Islam, membaca surat sajdah. Maksud surat sajdah itu surat yang nanti dianjurkan sujud tilawah. Karena ada beberapa tempat. Pas sajadah, kemudian dia sujud. I'tajala syaiton yabki. Itu setan itu dia menjerit. Ya, celaka aku dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena sujud itu setiap kali baca itu sujud, berarti ketaatan hamba ini luar biasa. Setan pun dia merasa menderita itu. Jadi kalau begitu dianjurkan untuk membaca atau untuk sujud. Di mana saja tempat ketika Al-Quran dibaca yang di situ dianjurkan untuk sujud. Ini Pak. Nah, ayat-ayat sajdah itu yang ada 15 Pak, seluruh Al-Quran. Yang pertama itu surat Al-A'raf. Saya cek Al-Quran dengan keterangan ini, itu ada panah dalam Al-Quran yang itu dikasih tahu panah-panah gini, gitu. Pernah baca? Ya. Saya cek 15 ini, itu persis sama dengan yang tertulis di dalam mushaf itu. Jadi dikasih tanda di situ. Nah, berarti kalau begitu yang jadi imam harus tahu, oh, bahwa ini tuh kalau bertemu melewati ayat ini, yang paling di akhir, itu yang Iqra, Pak. Ya, Iqra itu di akhir. Mungkin yang lainnya agak di tengah di situ. Tapi kalau yang di akhir gimana? Cenah langsung kan sujud. Setelah balik lagi, setelah itu lagi, berarti dia tinggal ruku di situ. Ya, biasanya kalau di tengah kan ngelanjutin ayat. Kalau di tengah kalau belum selesai, maksudnya kalau belum selesai ayatnya berarti melanjutkan lagi. Tapi kalau di akhir berarti setelah sujud tilawah gini lagi, kemudian melangsungkan ruku. Nah, itu. Cuman memang kalau jamaahnya belum tahu, itu mungkin bisa kaget.
Dan memang mungkin semua tidak setiap orang tak tahu di situ. Oleh karena itu kalau begitu nanti imam ngasih tahu nanti akan ada sujud di tilawah, ikutin ajalah imam gitu. Jadi ikutin saja imam gitu. Kan wajibnya makmum itu adalah ikut imam dalam hal apapun nanti. Iya. Nah, baik. Dari sini yang kedua ini ada yang mau ditanyakan? Sekarang Pak Haji dulu. Bangga. Kaitannya dengan ayat sejadah ini, Pak Ustaz. Dalam keterangan dijelaskan bahwa setiap membaca Al-Quran dan ayat sejadah kita sujud itu sunnah. Atau mendengar satu jam di sini kita di jalan juga kita sujud. Bagi yang bisa. Dengan demikian Pak, karena yang bersifat sunnah, apa harus diwajibkan bahwa masjid kita ini setiap Jumat itu dijelaskan oleh ustadznya bahwa harus membaca ayat sajadah. Ini jadinya wajib atau sunnah? Itu aja. Baik. Pak Haji. Menambahkan Pak Ustaz. Oh iya, mangga. Saya itu berkaitan beliau. Karena yang saya tahu pengalaman saya di tempat lain, sujud tilawah itu tidak harus hari Jumat. Walaupun saya pernah baca itu yang bagus hari Jumat. Tapi As-Sholani, imam orang ahli dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sebaiknya dihindari diwajibkan setiap hari, karena hal itu akan membuat orang awam terkesan bahwa kalau tidak membaca sujud tilawah tidak sah sholatnya. Makanya kadang-kadang para ustadz atau para habib itu ya, pengalaman saya di Al-Bahri Jakarta itu dia karena malam hari sholat sujud tilawah harus satu maksud demikian. Baik. Ada enggak atau Bapak pernah enggak mendapatkan bahwa wajib membaca surat yang ada sujud tilawahnya di hari Jumat? Saya belum pernah dapat. Belum pernah. Sampai kata-kata wajib Pak belum pernah. Jadi gini, untuk baca Quran itu dalam Al-Quran, Iqra ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran yang termudah. Iya. Cuman mungkin yang tadi itu ada ulama yang ingin sambil mengajarkan kepada jamaahnya bahwa ada praktek tertentu kalau ketemu surat ini lalu itu dianjurkan untuk sujud tilawah. Dan itu Pak bukan hanya dalam sholat Pak, bukan hanya dalam sholat. Kalau dalam sholat wajib ketika itu harus punya hadas, punya apa? Harus punya wudu, karena wajibnya itu karena sholatnya. Tapi kalau contohnya tidak dalam wudu, tidak dalam sholat, ya udah sujud aja. Jadi sekali lagi ini bukan wajib. Cuma mungkin kalau ulama itu mengajarkan kepada umatnya, kepada jamaahnya, ini ada loh. Jangan sampai nanti pas ketemu di tempat lain terkaget-kaget. Ini ajaran apa lagi? Gitu sebenarnya. Itu kemungkinan begitu, Pak Haji. Iya, di situ. Jadi bagian dari sekaligus ilmu mengajarkan itu. Itu Pak Haji ya? Oke Pak Haji. Oke. Memang Pak Ustaz,
karena saya kan suka ngumpul ya. Iya. Sebenarnya orang habis sholat subuh itu suka ngumpul di Tuhan Surabila. Beberapa masjid lain ikut begini, loh, situ kok tiap Jumat harus apa keharusan itu? Perdebatan tiba-tiba. Jangan seharusnya harus. Atau ketemukan lah itu sudah wajib, tapi kita tradisikan di sini, tapi bukan dari dalil, bukan wajib ya. Oke, bagus, makasih. Jadi barangkali kenapa hari Jumat? Kalau Ustaz jelaskan, jadi kalau saya pernah baca itu, jadi contoh Rasulullah yang dikatakan oleh Hurairah apa? Setiap hari Jumat Rasulullah selalu membaca surat Al-Ma'idah dan terus itu. Jelas sekali ini ada. iya. Ya, riwayatnya ada bahwa Rasul itu pernah melaksanakan sholat yang bacanya ada lewat surat sajadah hari Jumat di situ. Apakah contohnya perilaku Rasul seperti itu jatuhnya wajib? Tidak. Yang wajib sholatnya, Pak Haji. Yang wajib sholatnya di situ. Sementara sujud tilawahnya, sekiranya ada imam, lewatlah yang dia baca sujud sajadah itu, kemudian dia tidak sujud tilawah, sah nggak sholatnya? Sah. Itu aja, Pak Haji. Itu dia. Itu aja itu. Iya. Jelas aja. Sehingga nanti Bapak juga jangan contoh nanti mengira menduga kayaknya imam nggak tahu ini. Nggak hafal ini di situ. Padahal Bapak udah ngapal yang ini nih di situ. Udah tuh pas imam coba nih kalau ada imam wah ternyata enggak. Ya nggak apa-apa. Iya. Baik. Tapi jangan juga dituduh begini. Ini imam nggak nyunah ini. Nah, itu kan nuduh itu Bapak. Itu nuduh. Seneng nggak kalau orang dibilang gitu? Enggak, cuma seneng. Nah, ini contoh imam yang nggak nyunah. Itu. Di situ sunnah di situ pemaksaan. Padahal kalau sunnah dalam konteks hukum itu pilihan. Iya. Okay. Baik, kalau sudah kita batasan gerak yang dibolehkan ketika sholat. Iya. Saya ingin ini bermula, tapi sebenarnya nanti ada pembahasan satu lagi yang agak lebih rame. Iya. Ya, jadi saya mulai nih, saya sampai hadisnya. Ketika sholat pernah Rasul membuka pintu. Kira-kira geraknya kayak gimana? Tapi sekali lagi ini dalam sholat sunnah. Jadi Aisyah mau masuk ketok-ketok assalamualaikum. Rasul sedang sholat. Rasul membuka. Kira-kira rumah Rasul dengan tempat sholat itu kira-kira jauh enggak kalau gitu? Ya, karena rumah Nabi kan kecil ya. Ya, cipu 35 lah. 35 apa itu 21? 21 ya Pak ya? Yang sudah umroh pasti tahu lah. Di situ rumah Rasul tuh kayak gimana gitu kan. Di situ. Nah, itu pertama. Kedua, memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan dengan ditarik gitu. Tapi sekali lagi yang ini atau saya sebut menyuruh membunuh ular dan kalajengking.
Butuh gerakan nggak? Nah, betul. Tadi saya sebutkan tuh gerakan-gerakannya itu. Satu, buka pintu, itu butuh gerakan. Kemudian memindahkan Ibnu Abbas yang waktu itu masih anak-anak, itu juga butuh gerakan. Ini juga membutuh gerakan. Menggendong anak kecil. Pernah Rasul itu menggendong Hasan atau Husain. Ini riwayatnya. Artinya ini membutuhkan gerak maksud saya. Rasul juga pernah melepaskan sandalnya ketika sholat. Kira-kira kalau membuka sandal itu kira-kira butuh gerakan nggak? Nah, butuh gerakan. Nah itu kadang-kadang Imam Hanafi dan para ulama yang searah atau sependapat itu menyebut anna haza kana lid-darurah, menyebut perilaku Nabi yang tadi itu dikategorikan sebagai darurat. Itu sebagai darurat. Sehingga kalau tidak darurat jangan dilakukan, bisa membuat sholatnya jadi batal. Iya. Yang kedua, ini Hanafiyah. Wa min hal amal al-kasir allazi laisa min a'malis shalah. Jadi jangan sampai memasukkan kegiatan yang bukan sholat ke dalam sholat. Itu harus dihindari. Kalau nanti tidak beraturan, maka akan dianggap ini sedang sholat apa sedang. Nah itu. Jadi kalau bapak contohnya Allahu Akbar gitu. Ini lagi sholat apa? Nah itu. Maka itu harus diatur. Itu al-kasir. Jadi aktivitas atau kegiatan atau gerak yang banyak itu seperti apa? Nah itu. Nah ini hampir sepakat, hampir bukan hampir, sama semua dari mulai Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, juga Hanabilah. Jadi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jadi kan paling tua siapa? Hanafi. Yang muridnya Hanafi, Maliki. Muridnya Maliki, Syafi'i. Muridnya Syafi'i, Hambali. Jadi itu guru murid, Pak. Walaupun nanti pandangannya ada yang berbeda. Nah, dalam kasus ini itu gerakan itu harus diatur. Iya, harus diatur. Jadi contohnya geraknya disebutkan tidak melebihi 3 kali. Iya. Kalau gini Pak nih contohnya. Bapak Imam uzur itu mungkin batal. Siapa yang harus ganti? Iya. Iya, berarti yang belakang. Oleh karena itu dianjurkan level baris pertama yang sejajar dengan imam itu yang kemungkinan dia memang cadangan imam di situ. Tapi kan kasusnya jarang terjadi gitu kan. Tapi itu dianjurkan begitu. Jadi kalau gitu berarti nggak boleh melebihi 3. Jadi 2, 1, 2, berhenti, masuk lagi. Nah inilah yang gerakan yang tidak membatalkan, tidak begini. Ini nanti orang bilang ini sedang sholat apa? Nah itu, kira-kira begitu Pak. Iya. Baik, untuk kasus ini ada yang mau ditanyakan? Maka Pak. Dimaksud gerakan ini gerakan fisik atau juga ada gerakan non fisik?
Ya. Gerakan mata kiri kanan. Batal nggak? Nah, kalau contohnya sekali lagi pada intinya jangan memasukkan gerakan yang bukan sholat ke dalam itu intinya, Pak. Kalau harus itu harus diatur gerakannya, itu aja sebenarnya. Itu sebenarnya. Kalau harus gerak harus diatur itu. Pada intinya tidak boleh memasukkan yang bukan kegiatan atau gerak sholat ke dalam sholat. Itu pada intinya. Ini contohnya begini Pak Haji ya. Di Mekah itu kan banyak juga orang Arab yang sholat pakai sarung. Ya. Mereka habis rukuk sujud betulkan lagi. Ini gimana ya? Sekiranya harus dilakukan itu, maka gerakannya harus diatur. Tadi itu. Nah, jangan mencirikan gerakan yang banyak. Berapa hadul kasir itu? Banyak itu. Itu 2. Kan kalau dalam bahasa Arab itu kalau banyak itu lebih dari 2. Itu. Itu Pak Haji. Ada lagi? Ya. Jadi kalau sebenarnya betul apa namanya baca Quran, imam baca mushaf sebenarnya perlu nggak? Nggak perlu sebenarnya. Imam sholatnya baca mushaf. Apalagi kalau contohnya harus membuka lembaran. Sebenarnya nggak perlu. Nabi nggak pernah nyontoin, Pak. Kalaupun ada yang melakukan kan itu orang yang sholat sunnah di situ. Ini menarik Ustaz. Saya di Jakarta melihat itu mushafnya gede, musik besar. Iya. Mushaf gede. Imamnya pakai mic lagi. Gimana nih? Oh, imamnya mic-nya dipegang. Iya. Nah, kira-kira memegang mic itu soal bagian dari gerakan sholat bukan? Bukan. Ya, maka itu sangat tidak dianjurkan sebenarnya. Iya. Ya. Rasul itu Pak membimbing sholat, mengajarkan sholat, mengimami sholat itu memudahkan, meringankan. Itu bacaan Rasul juga nggak panjang-panjang banget, kecuali kalau Rasul sholat sendiri itu. Kalau sholat sendiri mau ngadu apa lama-lama dengan Rasul mal kuat Pak. Di situ mal kuat gitu di situ. Tapi ketika Rasul melibatkan banyak orang, Rasul memberikan kemudahan. Rasul itu Pak, salah satu tanda Rasul itu apa, sifat Rasul azizun. Azizun itu berat rasanya melihat menyaksikan penderitaan umatnya. Hampir-hampir Rasul mengatakan, agama yang aku bawa ini adalah agama yang lurus, hanif, dan penuh dengan toleransi, penuh dengan kemudahan. Sampai begitu. Khawatir memberatkan itu. Oleh karena itu dengan sholat berjamaah, Nabi nggak terlalu panjang baca. Walaupun lain sih ya, contohnya kalau Nabi yang jadi imam, mungkin nikmatnya akan lebih terasa walaupun Nabi lama. Tapi pernah ada kasus kan, sholat sunat malam, Rasul baca Al-Baqarah, kemudian lanjut Al-Imran, lanjut An-Nisa. Ternyata iya, setelah sholat rame nggak? Rame. Aduh, saya sholat malam dengan Rasul sampainya
sampai ke dinding gitu. Rasul tidak mau lagi. Iya, itu. Baik, itu aja. Oke, yang ini udah siap. Oh ya, mangga. Kalau misalkan gerakan sunat, sholat sunat itu kan ada yang baca apa ini? Apakah di dalam sholat wajib juga itu diperbolehkan? Iya. Terus juga dalam kita kan ada satu garis jari aja yang kita semua beberapa kali itu aja satu, itu beberapa kali. Iya. Baik, dua pertanyaan. Gimana bukan mushaf yang dibaca tapi HP? Nah itu kan apa ada bikin udah selesai asupin lagi ke kantong kan, ruku sujud. Gimana? Sekali lagi bahwa gerakan itu bukan gerakan sholat, jangan dimasukkan lah. Iya, jangan dimasukkan. Iya. Karena banyak orang yang mengatakan sunat, mungkin mungkin orang berpendapat kemudian sholat sunatnya ditampi manggan, ditampi. Jangan-jangan begitu orang. Kan jadi repot Pak ya. Iya. Intinya semua ulama sepakat kalau bukan gerakan sholat jangan dimasukkan ke dalam. Sekiranya harus diatur ritmenya, gerakannya. Itu aja. Oke. Tapi Pak, ini nggak apa-apa, nanti lebih dari jam 6. Nah, ini rada ramai lagi nih Pak nih. Yang ini apa namanya? Nah, yang kan 4 tadi baru 3 ya sekarang ya? Iya. Ini boleh tanya. Oh, boleh. Kaitan dengan khusukan sholat antara imam dengan makmum. Kalau tidak salah kan semuanya itu bisa diatur dalam ajaran. Iya. Sujud harus sekian kali, apa bacaannya, ruku sekian kali bacaannya. Bagaimana seorang imam membaca ayat yang begitu panjang, makmumnya sendiri nggak tahu ayat apa itu. Akibatnya apa? Mungkin imamnya khusyuk, jamaah tidak khusyuk. Kalau nggak tahu yang dibaca kamu ikut apa? Pikirannya ke dapur lagi. Nah ini gimana imam yang begini? Apakah sesuai tuntunan Rasul itu bacalah baca pendek-pendek yang mungkin dimengerti oleh atau dihafal oleh makmum sehingga mereka sama-sama khusyuk. Tapi kalau yang satu panjang, yang satu nggak ngerti, pasti tidak akan terjadi kekhusyukan oleh makmum. Terima kasih itu aja. Luar biasa. Ini masukan atau gimana Pak Ji? Kayak ini masukan. Iya. Ya sebenarnya mah seluruhnya dikonsep itu untuk mendukung kepada kehusuan. Seperti seluruh itu. Ya, oleh karena itu, ada nggak imam yang meresahkan? Ya mungkin tadi imam yang meresahkan itu yang apa? Yang memberatkan di situ. Anu maca mah husu ya Pak Ji. Tapi yang mendengarkan, iya apalagi yang gemuk-gemuk itu kan nahan betis saja, aduh. Iya. Itu adalah bagian dari seorang imam itu harus bijaksana. Harus bijaksana. Baik, mangga Pak. Memang ada tambahan juga ini. Ada saat sujud itu ada imam pada sujud terakhir dia lama. Banyak yang mengeluh beberapa yang terbaik beberapa. Karena apa? Udah tua-tua itu kan banyak darah tinggi segala macam itu pusing kepalanya. Terlalu lama kayak nunggu orang tidur. Nah itu akibatnya terkesan menyiksa. Bagaimana itu? Jadi gini, memang ada hadis Pak Ji. Itu
boleh kita nambah doa dalam sujud. Itu ada. Tapi tidak disebutkan sujud terakhirnya itu. Jadi boleh di awal, di tengah, di akhir boleh. Sebenarnya. Cuman kalau di awal nanti bisa lupa Pak Haji. Itu maka disarankan di akhir. Dan itu pun menurut saya ya dalam sholat sendirilah. Itu kalau sholat berjamaah tadi itu Rasul itu jadi ada kasus gini, ada orang dia sholat sendiri Pak, sholat sendiri, ditanya kenapa, karena dia ada hajat dan sebagainya, sehingga dikenal kemungkinan imamnya bacanya rada panjang. Disitulah Nabi berkomentar, ya kepada imam itu harus yukhaffafu, diringankan. Kenapa? Kata Nabi, karena di belakang itu ada anak kecil, ada orang tua yang sudah sepuh, ada yang punya kepentingan, kebutuhan. Aya nu dagang kemudian lamun subuh mah kadang-kadang perutnya iya bermasalah ya. Nah itu diringankan itu. Nah itu Pak Haji. Iya. Oke. Baik, saya kira kita lanjut ke ini ya. Satu lagi. Jadi sekarang tentang kunut Pak. Ya, tentang kunut. Ya. Jadi saya mendapatkan banyak sekali riwayat-riwayatnya. Ya. Jadi ada dua kunut. Yang pertama kunut nazilah, yang kedua kunut subuh. Nah. Ini Muhammad bin Sirin bertanya kepada Anas, hal qanata Rasulullah SAW fi salatis subhi, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh itu kunut? Qala na'am, iya. Ba'dar ruku, setelah ruku, yasiron itu pendek lah baca ininya, baca doanya, yasiron. Jadi tidak panjang sehingga membuat jamaah kurang nyaman. Jadi Rasul salat subuh kemudian kunut. Jadi ditanya, jawabannya ya, ba'da ruku, pelaksanaannya yasiron, cukup pendek. Nanti dijelaskanlah ini Pak. Saya baca dalam Majmu' Syarah Al-Muhazzab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang juga mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Ini wahtajja ashabuna bihadisi Anas. Jadi teman-teman kami, maksudnya dari kalangan Imam Syafi'i, termasuk itu adalah Imam Nawawi, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahron, Nabi itu pernah melaksanakan kunut syahron, 1 bulan, yad'u alaihim,
mendoakan mereka yang 70 orang itu disandra dan dibunuh. Jadi Rasul mengirim para hufaz untuk berdakwah. Itu dihabisin. Lalu Rasul kunut selama sebulan. Ya, di situ. Khusus mendoakan itu. Dan itu ada yang terkena, yang didoakan itu ada terkena penyakit, meninggal. Orang yang membunuhnya itu dibayar kontan. Itu. Nah, summa taroka. Jadi yad'u alaihim summa taroka. Di sini Bapak dia lihat nih ada taroka. Taroka itu artinya meninggalkan. Jadi Rasul kunut 1 bulan, setelah itu meninggalkan karena sudah selesai. Yang menganiayanya sudah pada itu. Fa'amma bis subhi, maka adapun di dalam salat subuh, falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Maka dalam salat subuh masih tetap Rasul melaksanakan kunut. Ini menurut pendapat Imam An-Nawawi yang mengarang kitab Majmu' Syarah Muhadzab, termasuk juga mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Nah, hadisun sahihun. Hadis ini sahih. Beliau juga ahli hadis. Rawahu jamaah. Diriwayatkan oleh banyak minal hufaz, dari para penghafal. Ya, nah itu sekali lagi. Oleh karena itu Pak, disebut Imam Nawawi ini nanti dikenal sebagai pembela kunut subuh. Bapak kalau baca itu, pembela kunut subuh. Karena memang ada yang lainnya yang sekarang ini ada, saya baca ini Pak, Bapak kenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh Salafi yang tinggal di Mekah. Beliau memberikan komentar, iza amma rajulun qauman wa hum yarawnal kunuta au yarawnal jahra bil basmalah wa hum yara ghairu zalik wal afdal ma ra'a pubuwa pakotuhum ahsanu wa yusirul mabdul huwal fadil. Maksudnya gini, kalau Bapak tidak kunut sementara imam kunut, harusnya gimana? Di sini disebutkan, atau contohnya ada imam yang bacanya bismillahnya sir, sementara Bapak meyakini jahar. Itu kan beda tuh, ada perbedaan di situ. Apa yang harus dilakukan? Ini disarankan jika ada seorang mengimami suatu kaum yang menganggap adanya syariat kunut atau menganggap basmalah dalam salat itu dibaca jahar, sedang ia menganggap berbeda dari itu, afdolnya adalah pandangan mereka. Jadi memilih ikut. Jadi mengikuti. Dan semua di Indonesia ini nggak ada yang tidak mengikuti. Kalau orang imamnya kunut subuh, semua ikut imam nggak? Ikut imam. Kalau dia tidak ikut imam, langsung dia sujud tuh. Ya kalau dia tidak ikut imam, berarti imam baca kunut, berarti dia langsung sujud. Tapi kalau dia masih tetap berdiri, berarti dia kunut. Setia dengan imam. Walaupun tidak angkat tangan. Iya, nah itu. Jadi menurut ulama-ulama yang
terkait terstruktur dengan ulama Syafi'iyah, semuanya meyakini bahwa kunut itu ada dua. Yang pertama kunut nazilah yang terkait dengan peristiwa tertentu. Yang kedua adalah kunut subuh. Gimana doanya? Ini Pak doanya. Ya. Nah ini. Ya. Di sini juga masih Imam Nawawi. Qala al-musannif rahimahullah was sunnah fi sholati subhi, ya sunnah di dalam salat subuh ayyaknuta, ya membaca kunut fi raqaatis tsaniyah pada rakaat kedua, ya lamma ra'a Anas, ya ketika Anas meriwayatkan anna nabiyya qanata syahran yad'u alaihim summa tarakau fa amma fi subhi, sementara pada salat subuh falam yazal yaknutu hatta faraqa dunya. Jadi untuk salat subuh terus berlanjut sampai akhir. Iya. Nah, apa doanya? Doanya adalah Allahumma hdini fiman hadai wa afini fiman afait wa taw. Doa kunutnya ditayangkan. Ini yang saya baca barusan. Ini Pak. Nah ini. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yazillu mawalait tabarakta wa ta'alait. Ini apa nih? Lamma ra'al Hasan, ya ketika Hasan bin Ali yang meriwayatkan hadis ini, kata Hasan, allamani Rasulullah haulail kalimat, Rasulullah mengajarkan kepadaku kalimat tadi, doa tadi. Jadi ini doa ini diajarkan kepada Hasan dalam kunut. Oleh karena itu kunut subuh itu semuanya sama di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara. Allahumma dini. Kalaupun ada tuh tambahan sedikit. Nah itu ini kaitannya dengan tambahan ya. Iya. Ini dan sebagainya, bahwa antara satu imam kunut dengan imam kunut yang lain itu ada tambahan lagi. Iya. Nah ini yang pasti kan yang ini sesuai dengan sunnah. Iya. Nah yang dipakai itu mana? Iya. Nah sebenarnya Pak Haji, untuk kunut subuh itu tadi tuh ada ada doa kunut ya secara umum, kan ada nazilah, ada. Nah itu doa kunut itu yang nazilah apa lagi? Itu nggak ada batasan. Apapun asal pakai bahasa. Asal pakai bahasa bahasa Arab di situ. Itu di situ. Palestina. Nah, Palestina boleh nggak? Boleh di situ. Jadi sebenarnya umum di situ. Makanya boleh ada tambahan. Itu Pak Haji. Bukan kalau yang kunut subuh bukan nazilah. Iya. Boleh nggak ditambah-tambah? Untuk kunut subuh. Iya. Ya, itu nanti beragam, nanti dikaitkan tadi dengan apa? Najilah itu ditambahkan kunut subuh juga kunut najilah. Kemungkinan memahaminya begitu. Artinya seperti Rasul jus kunut subuh nggak selama sebulan itu. Subuhnya ada juga di sini. Sekali lagi bahwa doa untuk kunut ini sebenarnya agak bebas. Artinya bebas itu boleh ada tambahan di situ. Walaupun tambahan itu bukan dari sunnah Rasul. Iya. Seperti dalam sholat ini, sujud dalam sujud terakhir. Iya. Ada enggak
bimbingan Rasul untuk apa? Untuk doa tambahan. Nggak ada kan, bebas ya? Bebas di situ. Asal apa namanya? Kalau keras berarti jaharnya jangan pakai bahasa ini bahasa Arab. Itu aja. Kalau ada contohnya apa ke bahasa Indonesia? Ya Allah. Makanya selamatkanlah Palestina. Kayaknya bubar banyak. Itu bahasa Arab itu aja. Nah, kaitannya dengan sujud terakhir Pak Ustaz, itu kan ada yang lama yang ditanyakan tadi. Ini yang didoakan itu kan biasanya untuk orang tua, anak dan sebagainya. Nah, itu yang dibaca imam itu untuk orang tuanya dia atau juga untuk orang tuanya makmum. Itu aja. Oh ya, doa yang disujud di sujud terakhir. Ada yang lama. Itu masing-masing Pak Haji. Iya, masing-masing. Karena kita juga nggak tahu doa imam itu apa tambahannya. Jadi itu doa untuk Kepentingan masing-masing. Jadi di sini juga boleh masing-masing. Yang di mana? Ya boleh. Itu. Makanya Rasul memberikan batasan itu yang apa? Yang galib lah. Yang galib itu ya subhana rabb. Nah, itu 3 kali. Jangan lebih lah istilah umat karena khawatir memberat. Itu aja sebenarnya. Itu imam yang betul itu. Ada yang tegak betul itu bikin dia makmum. Itu iya, intinya jadi imam harus agak bijak supaya kita memperhatikan yang lain. Pertanyaan cukup saya Pak Ustaz. Ya. Mungkin waktu juga. Baik, saya kira kunut juga selesai ya. Selesai. Itu dalilnya, hadisnya dan sebagainya. Oh, Pak Haji mau menyimpulkan boleh? Dari mulai 5 yang pokok itu ya Badui sama terakhir itu yang 5 pokok terutama ada tambahan mungkin yang mungkin seperti itu pakai sholawat gitu ya setelah itu perlu sholawat terakhir itu. Oh iya, ya. Nih, jadi nanti di ujung doa kunut itu ada salawat. Jangan lupa mendoakan Nabi. Iya. Sekali lagi, semua yang kita bicarakan tadi itu adalah khususnya tentang apa? Tentang sujud tilawah, kunut, itu termasuknya bagian dari sunnah. Tidak ada yang mewajibkan. Tidak ada yang mewajibkan. Itu sunnah. Yang wajib itu ngikutin imam. Sekali lagi, yang wajib mengikutin imam. Kalau imamnya kunut, ikut kunut. Kalau imamnya nggak kunut, bapak ingin kunut, jangan. Nah, itulah lucu. Kenapa sih? Sujud terakhir imamnya berdiri, dia tetap sujud. Jangan di situ. Nanti kalau dia sujud pada imam udah assalamualaikum, dia baru, nah ini bermasalah nanti. Iya. Nanti khawatir akan hilang nilai jamaah. Itu aja. Iya. Baik, cukup ya. Terima kasih semuanya dan mohon maaf kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.